Hampir semua anak itu kadang merasa minder Bunda untuk memiliki mimpi, untuk memiliki cita-cita atau keinginan dengan alasan mereka itu melihat kondisi orang tua. Nah, sistem reproduksi manusia itu ada proses kehamilan yang dialami oleh perempuan. Nah, proses pertukaran menjadi saya baru juga nggak usah saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Parlaungan Channel. Oke, baik Kak Aiwan. Sekarang kita akan nanti Hari Ibu. Benar banget. Kalau di podcast sebelumnya, terutama podcast yang sebelumnya nih ya Kak, Hari Guru. Itu kan temanya nasihatmu, inspirasiku. Nah, podcast kali ini juga gak kalah jauh dari tema sebelumnya. Apa itu? Tahu mungkin apa kira-kira judulnya itu? Nanti karena gak lihat flyer ini. Nah, tema yang diangkat kali ini adalah nasihat ibu merupakan jejak yang gak terhapuskan. Wow, sangat hebat sekali dari peran ibu. Jadi peran guru sama peran ibu ini Tidak kalah beda. lagi nasihat-nasihat. Jadi pada podcast Hari Ibu kali ini kita akan mengundang sesosok ibu yang sangat penting atau sangat hebat, terutama bagi anak-anaknya sendiri. Kalau nggak salah juga ini merupakan seorang guru juga. Wow. Nggak salah lagi. Langsung aja kita panggilkan aja. Ya. Untuk ibu Itariana Widiastiti Dan Ustadz Selamat selaku SMA Islam Perlawanan. Saya mau di sini. monggo. Sepertinya ada apa kak ini? Gerangan? Gimana? Untuk Ibu Utariani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk Bapak Selamat sendiri, Seperti yang terlihat seperti sekarang. Aman kan? Oh, jadi nggak canggung banget ya? Kenapa canggung? Nggak tahu. Tahu ya. Oke. Jadi hari ini ceritanya temanya tentang Hari Ibu. Hari Ibu. Oke. Bintang tamunya? Ibu Tariana. Sama murid anu Sama Ustadz. sama saya. Iya. Baik. Ini menjadi saya baru juga. Nggak usah saya. Baik. Jadi biar saya tidak diwawancara, sepertinya saya harus ambil alih ya. Jadi untuk sesi Hari Ibu ini narasumbernya kita ganti. Waduh, gimana itu? Nanti Ya. saya nggak bisa Siapa? jawab itu. Kalau nggak bisa ya nggak usah ikut ujian ya. Waduh. Ada yang betul tanyanya Mas Dana. Bisa kan? Iya. Oke, baik. Jadi Hari Ibu ini momen yang menarik sebenarnya dan hampir semuanya dirasakan. Hampir semua sekolah nih sekarang sudah mulai memperkenalkan itu. Dan yang sering saya sampaikan ke anak-anak adalah momen Hari Ibu itu bukan cuma sekedar memberikan kado, tapi yang ditunggu oleh ibunda mereka adalah perilaku baik. Sebenarnya gitu ya, mungkin gitu ya Bunda. Sepakat. Sepakat, cuman yang namanya Hari Ibu, kita sebagai ibu Betul. tidak mengharapkan Hari Betul. Ibu itu mendapatkan sesuatu Ya. atau apa, tapi lebih pada bagaimana sikap anak-anak. Oke, sepakat. Jadi Ya, memang yang jangan sampai terjebak di hari itu kita menspesialkan mereka, tapi ternyata setelah itu ya balik lagi ke setelan awal gitu ya. Oke, jadi saya karena mau jadi MC. Itu gimana itu? Oke, menurut Bunda Utari sama Mas Dana, apa sih filosofi atau makna yang bisa kalian sampaikan atau bagi sama para penonton di sana tentang peribahasa yang sudah sering terdengar di telinga kita tentang surga di berat telapak kaki? Gimana kalau menurut Mas Danang nih gitu loh? Apa gimana gitu? Menarik. Juga banyak yang mengatakan atau
banyak yang menilai, waduh, kan katanya surga ada di telapak kaki ibu. Betul. Jadi kalau tidak ada ibu bagaimana? Ada surganya gitu. Oke, gimana? Kalau menurut Mas Dana gimana nih? Kalau dari peribahasa itu apakah memang maknanya itu terbatas ke sana atau Mas Dana punya pemahaman lain atau prinsip yang lain tentang peribahasa tersebut? Ya, saya mengartikan sebagai tadi sudah disampaikan oleh Kak Ayla, al-umum madrasatul al-ula. Pendidikan yang paling utama yang didapatkan oleh seorang anak itu dari ibu. Dan maka dari itu kenapa telapak kaki surga dari telapak kaki ibu? Karena Nabi Muhammad SAW juga mengatakan ibumu baru ayahmu. Bahkan saya mengatakan 7 kali. Ya, 7 kali baru ayahmu. Ya, saya bisa mengartikan pentingnya kita menghargai seorang guru dan pentingnya kita menghargai seorang ibu. Oke, saya kok hari ini melihat Mas Dana itu iso ini ya terdiam gitu kok. Enggak, Ya, oke. kenapa? Ya, mungkin Ya. melihat sosok ibu. Itu Oke. Kalau Bunda Utari tentang peribahasa tersebut apa yang Pak Bunda tangkap? Mungkin Bunda juga kan saat ini juga berperan sebagai ibu. Bunda juga pasti ya saat ini ketika ibu memang masih ada ya berperan sebagai anak ya. Makna dari filosofi itu apa? Surga di bawah telapak kaki ibu itu kan juga sebuah hadis Nabi Betul. ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bagi saya seorang ibu, tapi saya juga seorang anak juga. Kebetulan ibu saya juga sudah tidak ada, jadi baru setahun yang lalu. Jadi pada saat merasakan hari ibu ini ada perasaan bercampur aduk itu antara saya sudah tidak mempunyai ibu, jadi bagaimana saya bisa pahala ibu saya bisa tetap mengalir sampai ini. Maksud surga di bawah telapak kaki itu lebih kepada bentuk ketaatan kita, bagaimana kita taatnya kita seorang anak itu apa ya, Nabi menganjurkan bahwa kita harus taat kepada ibu karena banyak hal yang diperjuangkan oleh seorang ibu, mulai dari dia hamil, melahirkan, merawat sampai segala macam itu ya banyak air mata, banyak ya segala macam itu yang diperlukan. Jadi lebih kepada ya itu bentuk ketaatan kita. Nabi memerintahkan kita untuk taat kepada ibu kita. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa berbuat ayat Al-Quran gitu, surat Al-Luqman bahwasanya berbuat baiklah kepada ibu bapak. Apalagi ketika mereka sudah berumur, sudah tua, berbuat baiklah kepada mereka karena ridhonya juga ridho Allah juga ridho orang tua. Suasana yang sangat mengharukan ya karena ya kita tidak bisa 3 kata itu ibu itu sulit sekali untuk dibahasakan dengan kata-kata karena memang sangat-sangat luas dan hampir semua orang pasti bisa melewati itu dan dalam banget itu kalau udah ngomongin masalah ibu. Oke, kan Kak Dana sempat menyinggung al-umum madrasah al-Quran. Untuk ibu sendiri bagaimana cara menyikapi menjadi madrasah pertama bagi anak-anak? Kalau ibu sebagai madrasah pertama memang iya, karena mungkin ibu ya yang merasakan mulai bagaimana dia mengandung. Jadi dari mulai mengandung itu kita mengajarkan anak-anak kita yang membaca Al-Quran atau bagaimana itu anak itu akan merasakan, akan merespon dari situ. Bagaimana pada saat kita sholat, mungkin anak itu akan merasakan mengikuti otomatis ya. Iya, gitu, mulai dari awal itu. Kemudian pada saat anak lahir, ibulah yang akan merawat, menyayangi. Bagaimana ibu itu mengajarkan anak-anak banyak proses pendidikan, proses emosional semuanya berawal dari ibu. Karena itu yang paling dekat dengan anak. Jadi menyusui, pada saat menyusui kan kalau bayi setiap 2 jam harus menyusui. Nah itu kita harus bangun, kita harus sabar dan gimana di sana banyak proses itu sampai dia dewasa. Pertama kali mengajarkan sholat, mengajarkan mengaji segala macam, bagaimana mengajarkan
mengajarkan sopan santun pada orang lain itu akan lebih banyak pada ibu. Kalau Mas Dana, kalau tadi kan dari bundanya nih, bagaimana beliau menerapkan ibu sebagai madrasah pertama untuk anak-anak. Sekarang Mas Dana, pengalamannya dengan sosok ibu ketika beliau jadi madrasah itu gimana? Apakah memang Mas Dana merasakan itu di rumah, atau memang ada pengalaman-pengalaman lain, spiritual lain yang menyebabkan Mas Dana kayaknya bukan deh, ada madrasah yang lain selain ibu kayaknya, gimana? Ya, saya juga setuju dengan pendapat Ibu Utari. Ya, saya juga sangat merasakan sekali karena semenjak kita berada di kandungan ibu, kita juga akan merasakan bagaimana ibu itu akan bergerak maupun beraktivitas kemana. Jadi kalau Sebenarnya ingat dia ya anggap saja ingat lah ya. memorinya sangat Jadi memang ya kan pasti akan kerasa. Kerasa ya? Ya, bukan saya lihat di video-video. oh gitu. Bahwa pendidikan itu sudah dimulai pada saat anak itu dalam kandungan. Ya, Terus sekarang kalau yang sekarang masih kamu rasakan, ibu masih sehat nih? Alhamdulillah sehat. Yang kamu masih rasakan dan yang paling kamu rindukan, nasihat apa sih dari ibu kamu yang melekat sampai sekarang sebagai bagian dari pendidikan? Ya itu pertama ibu saya pernah bilang kepada saya, dia itu tidak pernah memaksa untuk Danang habis lulus SD itu mau kemana, mau sini, mau itu. Dia itu selalu mengikuti kemauan saya. Dia tidak memaksa kalau harus sekolah di sini, harus sekolah situ. Ya, tetapi pendapat ayah beda. Itu saya sangat mengagumi, saya sangat teringat sekali. Jadi dia tidak, padahal kan yang merasakan kesusahan dalam waktu kehamilan kan ibu. Kalau menurut saya kan udah pasti dalam pikiran saya itu yang paling sering menilai kan harusnya kan ibu, berarti bukan ayah. Tapi kan ya itu saya sangat teringat. Nasihat dari ibu tadi ya. Iya. Jadi ketika ibu dianggap sebagai madrasah pertama, sepakat ya, setuju. Sepakat. Dan sampai saat ini masih dirasakan ya. Kemudian apa sih yang bisa Mas Danang lakukan dalam mendekati hari-hari ibu ini, atau momen hari ibu itu yang di benak Mas Danang mau ngapain? Atau saya nggak perlu melakukan itu karena saya sudah melakukan setiap hari, Ustaz. Gimana? Momentum hari ibu itu Ya. atau perasaan kamu ke ibu itu kayak gimana yang akan kamu lakukan, atau bahkan itu udah jadi kebiasaan kamu? Ya mungkin kita face to face. Kalau menurut saya itu datang ke ibu terus ngomong secara langsung. Bagaimana keadaannya, gimana kabarnya, ya mungkin Nunggu pas hari ibu itu ya tanya kabarnya ya? Enggak ya? Setiap hari nanya kan? Iya. Cuman pas hari itu spesial, Iya. ada wawancara khusus gitu ya? Nah, itu kan face to Oh, face. iya. Kamar menanyakan bagaimana, mungkin terlihat sepele tapi menurut ibu saya itu sangat, istilahnya sangat berarti. Daripada dikasih kado yang besar atau hadiah yang besar gitu lah, tapi dititipkan lewat kurir gitu ya, nggak Ya, lewat itu. anaknya sendiri Ibu gitu saya ya. lebih suka ungkapan secara langsung. Jadi Nggak suka basa-basi atau apa-apa gitu. makanya mungkin ya bisa salah satunya mencuci kaki ibu, Jadi kaki ibu ya. dan mungkin ada salah-salah dari kemarin-kemarin kan. Tapi bukan mungkin deh, pasti deh. Kalau mungkin kayaknya kamu masih rasa benar deh. Pasti kan? Iya. Pasti dong. Ya. Pasti punya salah kan ya? Salah sebenarnya. Ya. Jadi pas nanti momen hari ibu atau mendekati hari ibu itu, Mas Danang itu pengen ngobrol face to face Mbak Ayla. Ngobrol face to face, ngobrol langsung, menanyakan kabar, kemudian mungkin tadi kalau Jika Mas ada salah. jika punya salah ya. Enggak. Kesalahan Sudah pasti Menyampaikan permohonan maaf, berterima kasih atas apa yang sudah Enggak diberikan harus saat ini. waktu Idul Fitri.
Iya. Iya betul lah. Orang kalau minta maaf tuh pasti ngapain sih minta maaf, apa belum Idul Fitri gitu ya. Bener banget. Kalau Bunda sendiri memaknai pada saat Hari Ibu sebagai seorang ibu nih, apa sih yang ingin dilakukan untuk anak-anaknya, atau ya saya sudah melakukan itu untuk anak-anak saya, jadi tinggal anak-anak saja ke saya kayak gimana gitu, atau gimana Bunda? Kalau saya mungkin memaknainya, saya seorang ibu, jadi saya seorang ibu, tapi karena ayahnya tidak ada gitu Bapak, jadi saya juga harus berperan sebagai seorang ayah. Jadi tidak mudah gitu. Jadi di hari ini saya juga ingin anak-anak itu ya banyak ya, maksudnya memperbaiki diri mereka itu dalam arti perbaiki sholatnya, perbaiki ngajinya, banyak-banyak berdoa. Saya cuma kepingin, kadang saya berpesan sama anak-anak, tolong selalu doakan ayah sama mama, kapan-kapan ini mama, karena tidak tahu umur itu kapan gitu. Pada saat nanti mama juga tidak ada, jangan sampai kalian berhenti berdoa. Saya selalu mengajarkan mereka untuk bersedekah. Sedekah itu tidak harus dengan uang yang banyak atau apa, berapapun, apapun yang kita punya sedikit sisihkan untuk mereka. Kalau ayah sudah tidak ada, sedekahkan itu atas nama ayah, insya Allah pahalanya itu akan sampai pada mereka anak-anaknya. Jadi saya lebih kepada apa ya, memanfaatkan sisa umur saya, karena saya tidak tahu sisa umur saya dengan mereka, bagaimana saya bisa bersama mereka, menemani mereka. Mudah-mudahan pada saatnya nanti mereka bisa mandiri, mereka sudah siap gitu pada dengan apa yang ada, yang maksudnya zaman sekarang seperti ini ya Bapak. Mudah-mudahan mereka punya iman yang kuat, tidak mudah ini ya, tidak mudah Tergerus zaman gitu ya, atau mengikuti kebanyakan orang di sana iya, gitu. iya. Mereka selalu sholat, ngaji, berdoa. Itu nasihat yang menarik buat Mas Danang, Mbak Ayla. Kalau saya, qadarullahnya setahun yang lalu bunda saya meninggal, sehingga ya ketika momen-momen seperti ini tuh ya hanya bisa mengenang, dan satu hal yang bisa saya lakukan saat itu berdoa, mengirim Fatihah, semoga tenang dan kebaikan-kebaikan almarhumah bisa saya teruskan. Itu yang bisa dilakukan oleh anak gitu. Jadi selagi masih punya kesempatan untuk bertatap muka, kayaknya belajar dari orang-orang yang ditinggalkan. Jadi biar kita tuh benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Gitu sih. Kadang pengen rasanya bisa kembali ya seperti Betul, waktu betul. itu, karena masih rasanya ada perasaan seandainya masih kembali ke masa kecil, masih bisa bersama-sama dengan Betul. masih pingin dengan masa-masa itu. Tapi kalau diteruskan jelas seandainya, jikalau akhirnya kita seolah-olah seperti tidak ridho, tidak percaya dengan kode-kodenya Allah kita tidak. Ya, makanya Mbak Ayla, Mas Danang yang masih dikasih kesempatan komplit orang tuanya, atau mungkin Mas Danang ayah sudah tidak ada gitu. Iya, sudah. Semoga bisa meneruskan kebaikan-kebaikannya. Oke Mbak Ayla, diteruskan pertanyaannya. Kayak ini Mas Danang ini akhirnya berbeda. Ini berbeda. Canggung gitu. Iya. Tidak sesuai ekspektasi. Oh, ekspektasinya gimana sih? Saya mau tanya, ekspektasi apa Mas Danang? Ekspektasinya Iya itu. seperti biasa gitu ya. Iya. Mewawancarai gitu ya. Saya kaget. Karena Mas Danang tadi manggil saya dulu. Coba tadi nggak manggil saya dulu. Mungkin kita serius ya. Tapi qadarullah begitu sih. Kalau nggak begitu Mbak Ayla. Nggak mungkin. Sebenarnya saya kan duduk di sini. Ah. Makanya Alasan. Ya, intinya kalau saya sih menganggap bahwa ini bukan sebuah kebetulan, qadarullah bahwa memang sesekali kita juga bisa kok berbagi dengan orang lain. Tidak harus dengan cerita hal yang muluk-muluk ya, kehidupan sehari-hari aja. Jadi apa yang dirasakan Mas Danang, sama Mbak Ayla, sama Bunda Utari itu bisa jadi pelajaran buat kita dan buat semua. Oke Mbak Ayla, silakan dilanjutkan pertanyaannya. Saya punya hubung ada Pak Selamat juga kan, Oke. seorang ayah. Ya. Menurut beberapa penelitian itu seorang ibu itu kemampuan lebih baik membaca dari sisi anak-anak sendiri bagaimana? Mungkin ada benarnya, karena kedekatan emosional itu kan tidak dibentuk itu saja, karena mulai kita mengandung itu kita sudah merasakan. Jadi kalau ibu yang mengandung itu merasakan ya bagaimana seandainya kita dalam perasaan sedih, marah atau apa, bayi yang dalam kandungan itu merasakan. Jadi tendangan dia itu
sakit gitu. Tendangannya bukan tendangan yang biasa, tapi sakit. Beda dengan kita pada saat kita senang, kita relax, atau kita happy. Aktif memang, tapi berbeda rasanya. Jadi kenapa emosional anak itu lebih dekat dengan ibu? Yang mungkin terbentuknya ya mulai dari dalam kandungan, kemudian mulai bayi, kan lebih dekat dengan ibu, yang mulai dia menyusui, apa segala macam, makan menyuapin apa itu kan semua kebanyakan dengan ibu. Dan memang mungkin ya ayah bisa berbagi tugas, maka lebih emosionalnya lebih ke ibu. Ini ya seperti itu. Mas Jono gimana? Sebelumnya saya ingin bantu Mas Kamal. Oh, Saya Belum jadi ayah. iya. oh iya. Oke, kalau saya sendiri memang merasakan itu Bunda. Jadi mungkin karena nggak mungkin sih. Kalau darullahnya saya adalah guru biologi. Jadi dalam sistem reproduksi manusia itu ada proses kehamilan yang dialami oleh perempuan. Nah, proses pertukaran emosi, pertukaran atau kita bilangnya penyerapan ya energi itu memang pertama kali yang dilakukan itu adalah anak itu mendapatkan dari sosok bunda. Makanya kalau bundanya stres, itu anaknya ikut stres dan akhirnya berpengaruh sama pembentukan sel-sel dalam tubuh. Makanya kan kita sering melihat tulisan di beberapa produk-produk makanan atau minuman adalah ibu hamil dilarang ini, rokok, sebagainya. Karena memang ibu hamil itu kondisinya akan berpengaruh sama si anak. Wah, tadi saya katakan bahwa kalau bundanya stres, bundanya itu banyak pikiran, itu pertumbuhan anaknya akan mengalami banyak kendala. Makanya, jadi secara tidak langsung sebenarnya emosionalnya itu yang bisa mengerti dalam bunda. Lah, dalam realita di lapangannya, setelah dia lahir, yang paling peka dengan apa yang terjadi pada anak itu adalah bundanya. Ya, selain memang setiap hari bertemu, saya tuh pernah kejadian yang saya ingat dan saya nggak mau kejadian, maksudnya ini bisa jadi kejutan yang lain. Jadi suatu ketika saya waktu masa kuliah, saya itu keluar kota, tapi saya nggak pamit sama bunda saya. Saya keluar kota, saya istilahnya, biasanya saya kalau mama tuh pamit gitu, satu nggak pamitan, intinya tanda kutip saya berbohong sama bunda saya. Kemudian saya kecelakaan dan lumayan parah, karena waktu itu saya posisinya mau sidang skripsi. Maksud hati saya, sebelum sidang saya mau jalan-jalan dulu, refreshing gitu katanya anak-anak sekarang gitu ya. Ternyata karena saya melewati izin itu tadi, saya tuh berbohong, saya keluar kota, kemudian saya kecelakaan. Setelah saya kecelakaan 2 hari, kakak saya tuh nelpon saya, "Selamat, kamu sekarang di mana?" "Saya di Surabaya, Mas." "Kamu udah ngasih tahu ibu?" "Enggak." "Kenapa, Mas?" "Ibu kamu tadi cerita, nanya kabar kamu, dan dia bilang kalau dia tuh kejatuhan cicak. Nggak biasanya, dan ibu kamu tuh kalau pengalaman kejatuhan cicak itu ada sesuatu sama anaknya." Bilangnya begitu. Terus baru saya jujur sama kakak saya, "Iya Mas, saya kecelakaan." Gitu. Kan sudah dibilangin kalau ada apa tuh bilang sama ibu gitu. Akhirnya sejak itu saya nggak mau neko-neko, nggak mau macem-macem. Bahkan saya tidak bisa berbohong dengan ibu karena ya luar biasa, ibu itu bisa baca gitu kalau anaknya itu bohong atau tidak bohong gitu tadi. Dan sama seperti ketika dalam kehidupan sehari-hari saya dengan istri ya nggak bisa berbohong karena posisinya ya apalagi dia ibu dari anak-anak saya ya, jadi sebisa mungkin ya kita ngomong, atau memang kalau ada hal-hal yang belum bisa sampaikan ya sampaikan nanti saja dalam waktu yang pas. Tapi intinya kayaknya nggak cuma ibu, hampir semua sosok perempuan yang akan menjadi ibu tadi punya naluri itu, ibu. Mereka tuh bisa baca pikiran-pikiran kita, jadi jangan sekali-kali berbohong sama perempuan, karena mereka bisa menebak. Kalau menurut saya sih pengalamannya begitu sih Mas Yana. Mas Yana gimana? Nggak harus jadi ayah dong, tapi selama Mas Danang bersama ayah, bersama ibu, pasti kan bisa baca pikiran ya bundanya itu gimana? Pernah pengalaman itu nggak yang saya alami tadi? Ya, sama. Kan sebelumnya kan saya juga suka dulu ya. Suka dulu. Ya kan? Sampai sekarang masih sih? Ya. Kok sebelumnya? Masih kan sampai Iya, sekarang? sampai sekarang. Cuman jadwalnya berkurang ya. Karena sekolahnya terlalu padat kayaknya ya.
Oke, gimana? Kan itu saya diajak sama teman, ayo nang gunung biasa. Terus habis itu sudahnya tuh saya ngomong ke ibu, nggak ngomong, Bu, saya mau izin, tapi izinnya nggak gunung. Izinnya kemana? Ya ke Mojokerto lah, ke Tawas gitu. Ya udah apa ya akhirnya, tapi tidak sampai dengan bisa selamat Sampai kecelakaan juga ya. Alhamdulillah. alhamdulillah nggak kayak gitu. Jangan lupa ya Pak. Ya untungnya bannya itu waktu di jalan kan malam jalan banyak bocor. Banyak bocor tuh bukan kayak bocor biasa tuh kan, paku kan segini tuh sobek bus ke dalam, otomatis kan nancep ke atas. Kan ada peleknya itu, berarti peleknya juga ikut bengkok. Ya makanya dari itu ya udah otomatis Tertunda ya. Ya. Nggak jadi ke gunung ya. dari gunung. Terus kasih tahu ibunya gimana? Atau ibu sampai sekarang nggak tahu jangan-jangan? Kalau nggak tahu berarti ibu harus tahu sekarang ya. Anaknya. Cerita bener. Kalau anaknya itu pernah keluar kota nggak sesuai dengan izin. Jadi Ya, mungkin belum tahu bunda sekarang. Belum. Ya Allah. Ya, di sini saya sembunyikan video. Jadi tapi ini aja bukan untuk buka aib bukan ya? Bukan gua. Jadi ternyata bener ya kalau apa namanya naluri ibu itu. Ya mendingan ngomong jujur itu. Karena bilang jangan itu, karena itu apa sih bu nggak apa-apa gitu loh. Cuman jangannya orang tua kita kadang kan Iya benar-benar. misteri kan ya. Makanya saya tuh nggak mau di sini, soalnya nanti takutnya kepancing. ini baru startan di belum ya. Oke, berarti banyak rahasia lain ya. Bundanya Mas Danang tolong stay tune. Ada banyak yang dilakukan putar-putar panjang. Tapi insya Allah aman kok, aman. Kita juga ada ini kok, ada batasan. Ya. Oke, baik. Saya ya. Makna, menurut Mas Danang dan Bunda Utari dalam proses pendidikan anak di sekolah, proses pembagiannya kayak gimana sih? Kan mohon izin nih, ada persepsi yang berbeda antara yang saya pahami di kitab dengan masyarakat saat ini. Moga-moga ini nanti bisa jadi koreksi ya. Ada persepsi bahwa pendidikan anak, ngurus rumah, pekerjaan semua rumah itu adalah urusan perempuan, yaitu ibu. Bahkan sampai pendidikan anaknya nggak pintar pun itu adalah karena kesalahan ibu. Bapaknya itu nyari uang. Tapi di sisi lain ada juga yang ibu ya harus sama-sama nyari uang gitu. Jadi saya nggak tahu ada batasnya kayak gimana. Di masyarakat kita seperti itu ya. Sedangkan yang saya pahami di kitab adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga itu tanggung jawabnya ayah. Kalau perempuan itu cuma ibu itu, istri itu punya satu tanggung jawab itu untuk hanya berbakti sama suami. Cuman sekarang kan kitanya nganggap bahwa kalau kita di rumah ngepel berarti kita tuh bantu pekerjaan istri gitu. Padahal bukan gitu, menurut saya begitu. Cuman hal itu masih menjadi hal tabu atau di masyarakat kita masih belum ini. Nah, menurut Mas Danang nih, pendapat itu bagaimana? Menurut Bunda Utari bagaimana? Karena kan kalau Bunda Utari jelas seorang ibu, jadi artinya paham ya pembagian seperti apa, kayak gimana. Kalau Mas Danang mungkin sudut pandangnya Mas Danang kayak gimana sih? Kalau memang benar bahwa bapak itu urusannya nyari uang yang banyak, nyenengin anak dan istri, ibu itu di rumah gitu. Jadi segala sesuatu berkaitan dengan rumah itu tanggung jawabnya ibu. Bener nggak sih? Atau punya pendapat yang lain? Kalau dari Mas Danang? Saya juga pernah baca yang di kitab itu ya memang sesuai. Justru tanggung jawab yang paling besar itu tanggung jawab ayah. Dan ibu itu cuma ya selebihnya mengurus anak. Dan kalau pendapat saya itu lebih setujunya itu meskipun ayah memiliki harus itu kayak istilahnya kayak bekerja agar mencukupi kebutuhan seorang anak dan ibu,
Tapi saya bisa memastikan pekerjaan ibu lebih besar daripada ayah. Karena bagaimana kok bisa mengatakan itu? Ya, sepengalaman saya kan ayah saya sudah meninggal. Betul. Semisal Allah alam ibu saya yang meninggal, ayah saya yang masih ada, belum dipastikan pekerjaan ayah, pekerjaan ibu bisa dikerjakan sama ayah. Tapi sebaliknya ibu itu Bisa jadi ayah, ya bisa jadi ibu. Makanya saya Keren ya. hebat ya. Ketika itu sudah ayah saya wafat, tuh ya semua pekerjaan bisa dilakukan oleh ibu. Nyuci, ya kerja, semua bisa diambil oleh ibu. Tapi belum tentu ayah bisa melakukan seperti itu. Tapi ya saya juga nggak tahu pendapat orang lain itu bagaimana. Kan sepengalaman saya saja. Oke. Berarti yang bisa saya tangkap dari jawabannya Mas Danang ini adalah hampir semua ibu itu bisa jadi ayah ya di rumah. Tapi tidak semua ayah bisa jadi ibu di rumah gitu tadi ya. Tapi ini bukan berarti kita pro ibu dan ayah bukan ya. Tapi memang itu bisa jadi pelajaran kalau anak kita sosok Iya. yang calon, kalau saya ayah sampean calon ayah ya. Moga-moga kita bisa menimbang. Kalau Bunda Utari gimana pendapatnya tentang itu tadi? Kalau saya jauh setuju dengan pendapat Bapak karena suami saya juga pada saat beliau masih ada berbagi tugas dengan saya. Jadi kalau sedang tidak ada pekerjaan karena tidak terikat dengan jam kerja kantor karena dulu wirausaha, jadi keluar bekerja hanya pada saat ada pekerjaan karena dulu suami kan pekerjaannya memasang wallpaper nih Pak, jadi tidak ada jam kerja tertentu. Jadi kalau waktu saya kerja di rumah apa yang bisa dilakukan untuk bantu saya ya dilakukan, membersihkan rumah termasuk mencuci apapun yang bisa dilakukan. Tapi untuk masalah anak ya kita sepakat kalau anak itu saya juga tidak mau kalau itu hanya dibebankan pada saya gitu, karena ayah tetap punya sosok ayah itu tetap punya tanggung jawab gitu. Mereka tetap harus punya figur ayah bagaimana menjadi, karena mereka nantinya akan menjadi seorang ayah juga. Anak saya yang laki-laki bagaimana menjadi ayah yang bertanggung jawab, tegas tapi tidak istilahnya tidak tegas tapi tidak tidak keras dengan anak. Bagaimana sosok ayah itu bisa mendisiplinkan anak untuk sholat, ngaji seperti itu. Jadi sepakat. Jadi kalaupun saya bekerja diizinkan dengan catatan juga tidak melupakan tugas di rumah. Siap. Jadi nyambung dengan kita bahwa kita sepertinya sepakat ya Mbak Ella ya kayaknya kalau bahwa sosok ibu itu luar biasa, artinya segala sesuatu bisa dilakukan gitu. Karena saya sendiri sudah belajar banyak dari istri saya gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh istri saya di rumah yang seharusnya itu dilakukan oleh laki-laki juga. Jadi makanya ketika anak itu nakal dan segala macam bisa jadi ya karena kita kurang bersentuhan atau kurang memperhatikan dan seterusnya. Jadi untuk para ibu-ibu di rumah yang hebat dan luar biasa, terima kasih. Para ayah dimanapun berada, mari kita berbagi tugas, berbagi pengalaman, dan berbagi tanggung jawab untuk anak-anak kita. Karena anak-anak itu di rumah itu tidak hanya butuh sosok ibu, tapi butuh sosok ayah juga yang tegas, yang disiplin, yang bertanggung jawab, dan tentunya bisa menjadi idola gitu. Saya sering ngomong sama anak-anak di sekolah, kalau jangan sampai idola kamu itu bukan bapak kamu gitu, tapi idola kamu adalah laki-laki lain gitu. Kalau saya ngingetin ke perempuan ya, ngingetin anak perempuan saya di sekolah, jangan sampai idola kamu adalah si A, si B, si C, apalagi mereka yang dari luar negeri sana gitu ya. Terus tapi bapak kalian lah sosok idola kalian. Ibarat kata kalau kata orang, cinta pertamanya anak perempuan itu adalah bapaknya. Nah, kalau sosok inspirasinya anak laki-laki ya ibunya itu tadi. Karena kontrol pengen punya pasangan pun kadang ngelihatnya adalah ibu itu tadi ya, seperti itu. Oke, Mbak Ella silakan. Ini Mas Danang sudah mulai lunak nih kayaknya ya. Membahas bahwasannya ibu bisa menjadi sosok seorang ayah juga. Bagaimana cara ibu sendiri untuk mengimbangi pekerjaan dan keluarga. Jadi berbagi tugas mungkin ya? Ya, Mengimbanginya. dibahas. Oke. Ya, karena mungkin
bagaimana cara menyeimbangkan gitu. Kalau saya pribadi kalau untuk di sekolah sekolah Bapak, kalau di rumah ya saya harus ya mengerjakan tugas yang ada di rumah, ngapain dengan anak saya, ya bagaimana, karena anak saya kan juga ada 4 orang, jadi di antara 4 ini juga mereka punya sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, mereka juga punya unek-unek di sekolah yang berbeda. Jadi kadang begitu sampai rumah, mereka pulang dari sekolah, mereka akan menceritakan masing-masing apa keluhannya, apa yang mereka akan curhat masing-masing. Jadi menyeimbangkannya ya sebisa mungkin menjadi mendukung mereka, mensupport mereka gitu dengan apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Mas Dana, belum jadi ayah ya. Nah, kalau Mas Dana pertanyaannya dari saya begini, apa sih keinginan bundanya Mas Dana yang sampai saat ini sudah tersampaikan ke Mas Dana, tapi Mas Dana masih belum bisa mewujudkannya? Kalau minta dikasih cucu belum ya kayaknya, belum ya, masih sekolah kan? Apa sih keinginan bunda yang sampai saat ini masih diingetin terus sama Mas Dana, yang Mas Dana itu masih belum bisa mewujudkan itu? Ada? Ya mungkin sebelumnya kan saya juga pondok itu. Oke. Ya orang tua ibu juga nggak habis pikir tuh, kan sudah mau lulus kok punya ada masalah di pondok begini. Ya saya juga asal ngomong ya, namanya juga anak muda Bu, pasti ya sering-sering kan banyak istilah kalau guru saya mengatakan kan kalau di pondok itu jangan lurus terus. Nang titik apa-apa gitu. Tapi tepaan sampai pas nakal itu. Saya tuh nggak lurus, saya kan biasanya kan disuruh belok-belok dikit tuh nggak apa-apa. Nah ini saya beloknya terlalu demen. Nanjaknya demen gitu ya. Oke. Nah, makanya itu saya ya selesai dipulangin ke pondok satu hari 2 hari tuh enak. Waduh ini enak kan, udah biasanya kan di pondok kan dikekang ini terus saya kan di sini kan HP nah 2 minggu seminggu bahkan saya pulang mulai kasar. Ternyata hilang kontrol terus mungkin orang tua juga mungkin yang namanya kecewa ya pasti ada ya, akhirnya mungkin kesalahan itu dibuka lagi ya. Tapi ini udah 2 tahun ya, 2 tahun berjalan ya. Apakah bunda masih dengan perasaan yang sama? alhamdulillah udah. Saya Gimana ceritanya kok bisa bunda kamu akhirnya sudah tidak kecewa lagi ya dengan putranya? Ya saya menguatkan dengan cara saya mulai bersekolah. Oke. Sekolah itu sudah jadi kesenangan orang tua kamu akhirnya ya? Maksudnya kamu cukup sekolah tau ya? Iya. Sebenarnya tuh simple buat orang tua bangga tuh ya tuh dengan sekolah. Tapi kok kenapa ya? Itu kan mancing ya. Kemarin waktu episode kemarin kan Pak Jono, yang sekarang ini. Enggak, artinya gini Mas Dana, banyak di luar sana Mas Dana yang harus Mas Dana tahu bahwa untuk bisa datang ke sekolah itu mereka harus benar-benar bekerja. Orang tuanya gimana caranya gitu. Kalau Mas Dana kan yang saya lihat sudah tinggal sekolah, sudah disiapin, sudah semuanya dipersiapkan. Jadi bunda kalau boleh izin memberi kabar, Mas Dana ini dulu di Gontor, kemudian belum waktunya selesai, pengen lulus duluan, sehingga ekspektasi orang tua jelas ya kecewa. Normal. Kalau orang tuamu nggak kecewa, berarti orang tuamu nggak benar-benar pengen mondokin kamu gitu tadi loh. Terus akhirnya orang tuanya Mas Danang ini sering menyampaikan ke kami bahwa saya itu hanya menjalankan salah satu wasiat almarhum bahwa putranya harus mondok atau sekolah yang bener lah wis. Nek sampean nggak mau mondok nggak apa-apa wis, tapi tolong sekolah yang bener wis. Ibu kak istilah
bondo opo-opo, ibu tuh pengen kamu sekolah kan. Itu yang saya ingat setahun 2 tahun yang lalu waktu bundanya Mas Danang ke sini itu. Jadi zamannya dulu masih jahiliyah itu dulu. jahiliyah itu gitu ya, nggak nyampe sekolah gitu. Alhamdulillah setelah melewati banyak siraman kolbu, akhirnya sekarang jadi salah satu inspirasi di sekolah ini. Artinya bisa kan mau tidak mau ketika Mas Danang mau bertanya sama seseorang kan jelas Mas Danang akhirnya kan jawab bercermin. Jangan sampai saya melakukan hal itu tadi, jadi akhirnya mulai berhati-hati. Oke, itu Mbak, terus kemudian Mas udah bisa tadi ya, Bunda, kalau saya boleh tanya, apa sih kesulitan yang saat ini atau yang masih kesulitan masih dirasakan sulit menjadi sosok ibu buat anak-anak? Ada sih kesulitannya nggak sih, atau kayaknya aman-aman saja gitu? Gimana Bunda? Pasti ada, setiap orang pasti punya kesulitan sendiri-sendiri. Tapi mungkin kalau saya ya kesulitannya saya sendiri tanpa sosok ayah gitu. Jadi dan anak-anak ini pada usianya kan ada 4 nih Pak. Jadi yang paling besar ini baru masuk kuliah SMK kelas 2, terus anugerah, terus yang ini. Jadi mereka pada usianya remaja. Jadi pada saat mereka remaja ini mereka punya, remaja itu kan egonya tinggi. Betul. Jadi mereka punya keinginan masing-masing. Mereka kadang tidak mau mengalami itu dalam arti aku sekolah, aku minta ini, aku butuh ini di sekolah. Sedangkan itu aku juga seperti itu. Jadi ya seperti itu. Kadang karena ya mungkin kesulitannya ya mungkin harus ya seperti itu. Memanage emosi egonya anak-anak. Ya kebutuhan, terus kemudian mungkin kasih sayang, kemudian karena ada sosok ayah yang mereka rindukan. Jadi kadang sampai hari ini mereka masih bertanya, ayahnya kok sudah tidak ada, kenapa begini-begini, terus kangen ayah. Nah, kalau anak sudah ngomong begitu itu yang namanya ibu itu pasti ini ya, maksudnya iya. Terus saya bilang doakan ayah, ini kan ayah. Terus mereka juga kadang itu ada tidak semangatnya pada saat mereka sekolah, karena mereka berpikir nanti gimana aku sekolah ke depannya, kan butuh biaya banyak begini-gini. Saya bilang tidak usah memikirkan yang masih belum terjadi. Makanya sekarang ini sholat, berusaha, berdoa, mungkin cari beasiswa atau apapun gitu, karena pasti nanti Allah pasti punya jalan sendiri gitu. Kalau Allah sudah mentakdirkan saya sendiri, pasti rezeki anak-anak itu akan ada sendiri. Mas Danang, jawaban bundanya Mas Anugrah itu jawabannya buat sampean, bahwa seorang ibu itu yang diinginkan untuk anak itu satu, ya jalankan apa yang bisa kamu lakukan, gak usah mikirin ke depan. Gak usah mikirin ke depan itu artinya nanti kalau saya sekolah tinggi gimana, wis percaya bahwa orang tua itu bakal ikhtiar, bakal usaha ya. Jadi kenapa saya kaitkan dengan itu, karena memang hampir semua anak itu kadang merasa minder Bunda untuk memiliki mimpi, untuk memiliki cita-cita atau keinginan dengan alasan mereka itu melihat kondisi orang tua. Nah, menurut Bunda, boleh nggak sih kalau anak itu khawatir, resah dengan melihat orang tuanya seperti itu? Akhirnya mereka tuh, daripada nanti saya punya mimpi kayak gini, nanti ngerepotin orang tua, enggak deh gitu. Boleh nggak Bunda? Kalau menurut Bunda? Sebenarnya kalau boleh atau tidak, perasaan seperti itu ada ya Pak. Jangankan anak-anak, kadang saya sendiri pun juga ya punya perasaan seperti itu. Bagaimana nanti saya ini dengan anak-anak ke depannya bagaimana, teman saya berusaha untuk tidak berpikir itu. Saya berusaha untuk menjaga, saya berprasangka baik sama Allah. Saya berusaha untuk tidak perlu berpikir yang belum terjadi. Masa depan itu tidak perlu berpikir seperti itu. Jadi mungkin anak saya sendiri yang paling besar, ini pengalaman saya karena dia baru lulus SMK. Jadi seminggu waktu itu, seminggu dia magang karena di SMK, seminggu dia magang, ayahnya meninggal. Nah itu sempat bikin anak saya benar-benar drop karena dia ingin kuliah. Karena saya bilang coba kerja dulu karena dia SMK, kerja dulu nanti sambil menabung, nanti sambil nyari kuliah atau nyari beasiswa atau bagaimana. Alhamdulillah tidak menunggu tahun depannya anak saya ini dapat KIP kuliah, jadi bisa kuliah alhamdulillah. Jadi sangat tidak ini ya,
namanya rezeki Allah. Nalar manusia itu nggak bisa Iya. ditebak ya. Matematikanya Allah itu luar biasa Bu Iya, ya. jadi pada saat itu mendadak, jadi disuruh langsung ke kampus, ayo tes wawancara segala macam, kalau lulus langsung kuliah. Alhamdulillah masuk, jadi dia seperti itulah rezeki Allah tidak. Siap. Jadi kalau yang bisa saya tangkap dari pernyataan Bunda tadi begini, bahwa setiap anak itu wajar ketika berpikir tentang masa depannya dan takut merepotkan orang tua, itu wajar. Tapi harus dikuatkan untuk berhusnudzon sama Allah. Husnudzon itu artinya bagaimana kita berprasangka baik. Dan saya juga mikirnya mungkin bisa menambahkan, ketika anak-anak punya perasaan itu sebaiknya disampaikan ke orang tuanya, sehingga kekhawatiran itu, kebingungan itu, kepenatan itu nggak hanya melayang di atas kepalanya saja. Komunikasikan ke orang tua. Nanti kalau komunikasi, nanti orang tua mengatakan, iya nih, sampai istirahat sih misalnya, atau enggak, ibu siap, bismillah. Nah, jawaban itu kan yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Nah, kalau anak itu nggak mau komunikasi sama orang tua, akhirnya anak ini membenarkan diri, terus akhirnya kadang tadi, Mas Danang punya perasaan itu nggak? Ketika, maksudnya gini, pernah nggak kepikiran untuk pengen sesuatu, pengen mencoba sesuatu, terus ngeliat ibu, padahal ini bagus loh buat karirnya Mas Danang, tahu? Ya itu sebenarnya. Sebelum semenjak orang tua ayah meninggal tuh, saya berpikir, kan itu kan ayah saya meninggal tuh waktu saya ujian. Waktu saya ujian, dan otomatis itu kalau dikasih tahu kan pasti kan drop atau gimana, bahkan kan situ kan nggak ada ujian susulan atau itu. Pada akhirnya bahkan guru saya itu, wali kelas saya itu mau ngomong, kan ibu saya ngomong, Ustadz ini ayahnya Danang meninggal. Iya ibu, jangan dikasih tahu dulu. Itu sebelum saya nggak berpikir, kan udah dibacain di masjid Ananda dari Danang. Saya nggak percaya, soalnya 2 minggu yang lalu saya pun masih ada baik-baik, masih ada baik-baik. Teman saya tuh, Danang, orang tahu kamu meninggal. Halah, paling masjidnya salah. Masjid salah. Terus jelas kan banyak orang, bahkan yang ngomong itu kan imamnya sendiri. Alah imamnya salah, pasti nggak mungkin aku. Saya lihat lagi banyak orang-orang menyampaikan berita duka, tapi kamu enggak gitu. Ya itu saya langsung nelpon, malamnya langsung saya nelpon orang tua. Bu, ayah mana? Ini lagi belanja. Kata ibu kamu iya, waktu itu. kebetulan itu ini dah. Karena waktu itu mungkin ibunya Mas Danang itu dipamitin sama wali kelasnya untuk jangan kasih tahu kan dulu. masih aku ujian. Pada akhirnya saya itu di waktu saya ujian, saya dikasih tahu sama wali kelas saya. Itu pun wali kelas saya tuh nggak mau ngasih tahu. Saya pulang tuh gara-gara apa? Biasanya di sekarang itu ada urusan keluarga. Justru pulang. Iya, terus sekarang saya udah selesai ya. udah. Terus habis itu ya otomatis siapa sih yang nggak bangga kalau orang pondok pulang? Pasti. Waduh, iya. Saya tanya, Ustaz ada apa sih saya pulang? Ada urusan keluarga. Berapa hari 5.000? Wah, kok enak ini. Semua. Jadi awalnya saya mau sendiri, nggak sendiri kan. Gara-gara Mas Danangnya ekspresinya kok beda gitu. Ya kayak itu. Tapi emang fotonya begitu. Iya, makanya Waduh, enak ini. Terus waktu kayak saya ngomong ke jemput, terus ngomong ke wali kelas saya, Ustaz, gimana sudah dikasih tahu belum? Saya nggak berani ngomong, Mas. Langsung kayak saya ngomong, saya juga nggak berani ngomong. Saya juga nggak berani ngomong, Ustaz. Ya akhirnya ya udah. Ya wes itu ada yang ngomong, kenapa Mas? Ini acara keluarga akhirnya. Ya itu kata Pandu waktu pulang tuh kan sama saudara itu ada orang meninggal, ngomong-ngomong Imam, orang meninggal lu. Waktu buka ceritanya itu melalui ada kejadian. ya akhirnya, tapi terus saya tuh nggak mikir ke sana. ya wes akhirnya aku wis Nikmati aja. akhirnya, Ya. saya dari perjalanan mau berangkat mau pulang tuh saya bangga, saya senang. Lagi habis ujian. Ya itu waktu saya pulang rumah ada bendera kuning. enggak sudah dikubur. Ikan Sunda kan meninggalnya kan beberapa hari Meninggalnya tuh hari apa? misalnya ulangan tuh harinya Senin, selesai itu Seninnya lagi. Oh seminggu kan? Iya. Itu otomatis
Ya misalnya udah dikubur, udah ditampilin tadi itu. Ya, akhirnya saya langsung buka langsung, Bu, akhirnya ibu duduk itu banyak orang, itu kan banyak saudara-saudara. Saya pelan. Itu orang tinggal, itu langsung ketawa langsung, wah. Ya itu aneh rasanya. Makanya tuh saya berpikir waktu semenjak ayah meninggal tuh, aduh, gara-gara saya mondok ini saya nggak bisa ngelihat orang tua. Makanya saya semenjak ada ayah saya tuh nggak berani kayak mau ngapain, mau belok, bahkan mau belok dikit pun nggak berani. Ya, Sejak ayah nggak ada, ya berani belok. Ya berani belok, terus berpikir, wis tak mandi orang tua, aku sih mau doang gini. Ya itu ya padahal. Tapi orang tua kamu tahu nggak tentang ini? Udah tahu. Udah tahu udah. Ya, makanya itu saya. Berani ngomong. Ya makanya ternyata udah itu sebulan 2 bulan ternyata pikiran saya tuh salah ya kan. Selamat kalau kalau anak memiliki sifat aduh ini gimana ini bisa kerja terus dapatkan ini sama orang tua, terus si anak tidak mau ngomong ke Orang ibu atau ke ayah, itu nanti kejadian itu membenarkan ya saya makanya. Oke, siap. Jadi kalau dari cerita tadi itu bahwa yang bisa saya tangkap, Mas Danang punya pengalaman kenapa sampai nakal-nakal belok-belok tadi gitu ya. Karena tadi merasa bahwa gara-gara di pesantren inilah saya nggak usah ketemu ayah saya, betul. gitu. Makanya saya ya udah, saya tak bantuin orang tua saya saja gitu. Padahal pernah suatu ketika ibu Bunda sampai itu nangis ke saya cerita bahwa satu cuma minta anak saya Iya, ke saya sekolah, cerita. pun bukan lihat-lihatnya pun bukan nuntun nih, harus pintar Pak Ustaz, karena amanahnya bapaknya itu karena gelang mondok apa kok mondok. Jadi Bunda nanti saya tak ngobrol lagi, saya bilang memang butuh proses Mas Danang dan ya alhamdulillah seperti yang saat ini. Jadi nggak serta-merta Mas Danang bisa ngomong kayak gini, ya memang butuh proses. Kita tenggelam dalam Mas Danang ini. Oke, Mbak Ella monggo diteruskan. Perbincangan yang mungkin sudah berapa menit ini ya. Yang terperan. Ini udah berapa lama ya? Berapa lama Mas? Operator? Berapa lama ya? Udah 50 menit. Oh, 40 menit, oke. Sejam ya. Bunda kalau boleh, tadi kan Bunda sudah cerita kalau putranya 4 ya? Iya. Putranya 4, yang pertama adalah laki-laki. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Oke, 2 laki-laki, 2 perempuan. Berarti 1 tahun ini ayahnya Mas Anugrah meninggal. Iya. Bundanya asli sini atau pendatang? Iya, asli sini. Asli sini. Sakit atau kalau boleh tahu? Ayahnya sakit, sempat mengeluhkan sakit. Pada saat itu meninggalnya kan hari Rabu sore. Jadi pada saat Selasa malam itu tidur, tiba-tiba bangun tengah malam itu merasakan sakit di sini. Ya, di bulu hati. Beberapa kali sebelumnya kan memang punya sakit seperti itu nih Pak. Jadi yang saya pikir sakitnya itu ya seperti yang kemarin-kemarin karena telat makan, kemudian merokok, kopi ya seperti itulah. Karena makannya kan tidak teratur jadinya. Tidak bisa jam makan itu tidak bisa pagi jam segini jamnya tidak bisa. Jadi ya kalau lapar makan, kalau enggak ya enggak, jadi seperti itu. Terus pada saat itu malam sakit, kesakitan sangat sakit, sempat bilang tidak kuat. Terus mau diantar ke puskesmas waktu itu jam 2 pagi tidak mau, terus katanya besok pagi saja sama si kakak ini, kakaknya sudah besar. Terus pada saat pagi saya tanya kenapa nggak ke dokter, terus menjawab gini, enggak wis saya tak antar sekolah aja, mau kerja. Terus saya larang waktu itu, kenapa kok kerja, kan sakit. Dia bilang ditunda dulu, masih sakit atau apa, masa nggak ngerti orangnya itu. Enggak wis nggak enak karena sudah sempat tertunda pada saat itu. Jadi memaksakan kerja pada saat itu. Ya pada saat itu kerja sempat WA saya waktu pada saat jam 10 itu bilang sakit sekali. Terus saya bilang sudah makan belum, sudah minum obat belum. Dia di sini tak makan. Terus jam 12 jam 1 itu saya coba telepon tidak diangkat. Kemudian jam 3 habis asar itu saya coba telepon terus saat itu terangkat karena WA saya tidak terbaca. Saya tanya keadaannya, WA itu tidak terbaca. Terus saya telepon terangkat setelah beberapa kali, setelah beberapa lama menunggu dijawab gitu. Cuman pada saat itu suaranya sudah berbeda, jadi sudah seperti bukan
dia lagi gitu, seperti yang berbeda. Jadi suaranya itu sudah datar, tapi saya tidak berpikir gimana. Saya pikir ya memang karena sakit. Saya minta pulang pada saat itu juga, terus bilang tidak, masih belum selesai, mau selesaikan ini dulu, kalau sudah saya baru pulang. Ada pada saat itu sudah sangat luar sakit biasa, sekali. iya, dari pagi sampai siang ya, Iya. sampai sore. Terus setelah itu jam 3 kurang, terus jam 4 kurang itu ada orang keluar, kebetulan kerjanya pada saat itu sama tetangga, bilang, "Bu, ke puskesmas ada Bapak di sana." Pikiran saya itu ya nama gitu kan. Udah tuh saya siap-siap, dari situ saya ke puskesmas. Terus pada saat itu saya tanya, kebetulan waktu itu bekerjanya di tempat kepala sekolahnya ini anak saya yang paling kecil waktu masih SD. Saya tanya, "Bu, suami saya nanya." Terus kepala sekolahnya tidak bilang apa-apa ibu ini, dia cuma diam, nangis gitu, sampai saya nangis, dia minta maaf sama saya, nanyain, "Bapak sakit ya?" "Iya." "Kenapa boleh begitu?" "Bapaknya memaksakan." "Terus sekarang mana bapaknya?" "Bapak sudah nggak ada." Itu jadi pada saat saya kesana di IGD itu sudah diselimutin, jadi saya tidak tahu gitu, saya sudah pada 1 jam sebelumnya saya sempat telepon mas dengan suara sudah tidak ada. Jadi ya, pagi itu sempat WA sama-sama bisa kerja, sempat WA karena saya minta maaf sama saya. Tapi sebelumnya nggak ini ya, Bunda nggak merasa apa namanya, nggak misalnya kalau orang kalau mau ditinggal gitu kan ada kayak apa ya, sesuatu kejadian atau Iya, ini apa? soal spiritual Malam ya. itu pasang wallpaper di ruang tamu, kan masih ada sisa yang pasang di tempat kontrakan itu. Terus bilang, "Aku pasang ini sampai malam kan, biar nanti kalau ada tamu banyak mana kelihatan." Ternyata itu maksudnya, jadi dapur-dapur itu semua dibenahi, maksudnya dibuat tempat paku-paku, kan saya tidak bisa maku ya, jadi paku-pakunya dibuat tempat ini. Terus temannya ternyata juga ada yang lain. Aku pasti mungkin ya, tapi pada saat itu sebelumnya juga cerita, aku waktu mungkin sebulan atau 2 minggu sebelumnya aku sampai cerita, aku mimpi aku tuh mimpi. Memang ya Bunda ya ceritanya. Iya. Jadi maksudnya ini jadi pengalaman spiritual buat anak-anak, buat kita juga karena misteri. Tidak tahu. Jadi ya tugas kita cuma berbuat baik dan berbuat baik itu aja. Tadi masih ketemu, sore ternyata Betul. tidak bisa. Apa yang Bunda lakukan pertama kali ke anak-anak ketika ingin memberikan kabar kalau ayahnya, karena ini saya pikir bisa jadi apa ya, berbagi pengalaman, sharing tentang menguatkan anak 4 gitu ya. Anaknya 4 ini luar biasa ya, besar gitu. Pada saat saya ke puskesmas itu, saya bawa anak saya yang kecil. Jadi kalau yang kecil ini memang tahu ya, pada saat itu kan bersama saya, jadi tahu posisinya ayahnya tidak ada ya. Sama nangis gitu karena bingung, kaget dan nggak percaya gitu, karena kan banyak itu sebenarnya, banyak yang kita rencanakan bersama. Jadi libur mau begini itu kan rasanya sudah hilang semua ya Bapak. Terus ya sempat bingung, jangankan menguatkan anak-anak, karena menguatkan diri sendiri pun pada saat itu bingung gitu, saya bingung gitu harus gimana ya. Terus habis itu anak saya dikabarin sama adiknya ini, telepon, yang 2 kan ada di rumah, Anugrah sama mbaknya, di telepon bilang kalau ayahnya nggak ada. Terus kemudian nggak tahu dibersihkan rumahnya juga ya, nangis. Terus sementara kakaknya masih magang, jadi dia magang hari pertama, jadi dia pulang ke puskesmas itu dalam keadaan nangis ya. Ya seperti itu, nangis, cuman apa ya, namanya anak-anak ya, nangis, cuman saya berusaha untuk sudah nggak sakit, sudah ini, mungkin cuman trouble-nya, masalahnya yang anak saya yang paling besar. Jadi anak saya yang paling besar itu mungkin karena dia merasa dia paling tua, dia paling besar, mungkin merasa tanggung jawabnya dia paling besar. Jadi dia ada selama mungkin 3 bulan itu emosinya luar biasa. Bapak rumah jadi kadang marah apa, jadi pelampiasannya itu pergi keluar tanpa bilang ke saya mau kemana, jelasnya kemana-mana tidak bilang ke saya. Itu pun saya benar khawatir karena dia pergi dalam keadaan marah. Itu saya khawatir, yang namanya ibu apalagi naik motor kencang itu luar biasa. Di pikiran saya gimana saya berusaha untuk menenangkan. jadi di rumah juga
wah luar biasa, kemarahan apa segala macam itu. Ya itu kayak berontak gitu. Anak saya yang nomor 2 juga seperti itu, berontak. Ayah sudah janjiin aku begini permasalahan itu. Bagaimana? Aku soalnya gimana ayah nggak nemenin aku lagi. Saya berusaha. Ya kalau sudah tidak ada terus mau apa? Kalau kamu mau nangis sampai seperti apa pun, ayah nggak akan kembali. Saya bilang. Terus insya Allah itu yang terbaik. Saya bilang. Terima kasih Bunda atas berbagi pengalamannya, berbagi ceritanya. Jadi itulah yang dirasakan oleh seorang bunda ketika ditinggal ayah suaminya. Jadi ya tugasnya anak-anak itu tadi ya belajar mengerti dan bisa mau memahami gitu. Jadi cerewetnya bunda, rewelnya bunda itu karena ya beda kalau kemarin-kemarin masih berdua ngingetinnya, sekarang sendirian. Dan kadang kita juga karena hidup di tengah masyarakat, kadang labeling masyarakat kita kan masih melekat ke kita ya. Kadang anak kayak gitu, oh iya karena nggak ada bapaknya atau apa. Nah itu kadang kasihan juga ya. Jadi bunda yang bunda kuatkan sampai sekarang ke anak-anak agar mereka tuh bisa menapaki jalan, bertemu dengan orang lain, atau kadang menguatkan ketika mereka itu ada dengan ayahnya, apa yang bunda lakukan ke anak-anak 4 anak ini. Yang jelas kalau dari mereka tidak punya ayah pasti ada yang omong dari luar, dari tetangga, dari teman, dari apa. Bahkan mungkin pada saat ini masih SD ya, kelas 6 itu sempat mendapat olokan dari teman-temannya di SD, tidak punya ayah, kasihan begini. Saat itu memang menangis gitu. Tetangga juga, anaknya tetangga apa mau tidak punya bapak, ini kamu sudah meninggal, kalau nggak punya bapak sudah ya apapun itu dia. Tapi saya berusaha untuk bilang ya memang ayah sudah tidak ada, bilang saja memang ayah sudah tidak ada, terus mau apa? Bilang kamu harus kuat, tidak boleh apa-apa nangis. Saya bilang jadi dijawab kalau kamu bisa menjawab. Tapi kan apa ya? Ya kenyataannya seperti itu gitu loh. Jadi ya menguatkannya ya apa ya, saya minta mereka tetap sholat, tetap apa ya, tetap berdoa gitu. Saya minta mereka tetap berdoa. Saya bilang sholat, doakan saya, maksudnya mama bisa memenuhi apa yang kalian butuhkan, bisa menyekolahkan atau apapun kebutuhannya. Ya meskipun tidak bisa segera terpenuhi, tapi paling tidak sedikit demi sedikit bisa membaik keadaannya. Kemudian kalau sholat itu bilang sama Allah, saya bilang sama Allah, minta sama Allah, kamu pengen apa aja bilang sama Allah, pasti. Apalagi kan kalian anak yatim, saya bilang gitu, sudah tidak punya ayah, pasti doanya lebih didengar sama Allah. Minta apa saja sama Allah pasti dikasih. Iya, terima kasih Bunda. Saya nggak bisa berkata. Mbak Ella tadi juga nangis gitu ya. Ya, karena memang setiap orang itu kadang bisa belajar itu dari cerita-cerita orang lain atau dari kisah-kisah orang lain. Ya, nggak sampai mengalami sendiri itu tadi. Oke, Mas Danang. Mas Danang berapa bersaudara sih? 3 bersaudara. Berarti Mas Danang anak terakhir Ya. atau punya adik? Enggak, anak terakhir. Kakak, punya kakak, Ya, cowok? cowok. Oh berarti ketiga cowok? Enggak, satunya cewek, duanya cowok. Berarti Mas Danu itu Cowok. iya tahu, Danu itu cowok. Maksudnya Mas Danu itu kakakmu yang pertama. Yang kedua. Oh yang kedua ya berarti yang pertama itu cewek. Iya. Yang pertama cewek udah nikah. Enggak. Berarti anak kecil yang kamu pasang di status Yo, itu ponakan. Iya. Kamu sempat bilang masa anaknya Danang gitu loh. Karena kan belum punya pacar, belum punya pasangan Iya. gitu. Oke, berarti sampai 3 bersaudara. Terus di rumah itu tinggalnya sama bunda sama kakak. Iya. Sama Mas Danu itu. Iya, sama. Kalau yang perempuan juga Masih. juga. Oh masih bareng. Oke. Terus apa yang dilakukan oleh bundanya Mas Danang untuk menjadi single factor gitu? Oh, maaf. Meninggalnya sudah berapa tahun itu? Waktu corona sekitar 2019. 2021. Ya, masih corona itu. Berarti 2 tahun? Iya. Berarti belum lama orang tua meninggal? 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun. Biar ya. Makanya itu saya kan masih berpikir, kayak apa sih mondok? Ya itu saya waktu kan masih ada corona itu belum boleh buat nyambangin gitu. Itu saya terakhir kali ketemu sama ayah saya itu ya setahun. Waktu saya balik ke pondok waktu Idul Fitri sampai hampir mau setahun itu nggak ketemu, ya itu langsung. Makanya saya punya pikir,
mondok mana hati saya pikiran tuh mondok itu jelek nih gitu sejak ayahnya enggak ada. Nah, sekarang enggak ya? Udah enggak dong. Pondok itu biar sampai itu punya pengetahuan. Dan salah satu wasilnya adalah memang belajar ya. Jadi tadi 3 bersaudara, Mas Janang, Bunda nggak menikah lagi. Enggaknya tuh nggak boleh sama anaknya atau enggak emang oh nggak mau. Dia apa ya? emang udah boleh juga. Kenapa ya? Oh enggak, saya tuh sama mbak. Dulu saya tuh ibu saya, kalau saya tak tawarin sama ibu saya, Bu, karena saya mikirnya kan gini kan dia. Kadang anak itu kadang kan nggak usah nikah lagi gitu. Cuma kitanya kadang kita bilang kita nggak nikah lagi, tapi kita nggak ngeramutin gitu loh. Kita nggak ngurusin, kita sibuk dengan dunia kita. Saya kan nggak kasihan. Mereka juga butuh teman toh. Jadi aku bilang ya aku nggak boleh egois. Saya tanyakan, Bu, saya mau nikah lagi tak? Harus tuh aku. Loh nggak apa-apa saya mau nikah lagi. Gak. Aku tak urip ibadah. Oh ya sudah. Tapi yang penting aku sebagai anak udah nawarin loh ya. Karena saya juga nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Orang tua kita yo butuh bahagia. Maksudnya bahagia itu bukan berarti dengan masa lalunya, jadi bukan. Kalau memang ada orang yang bisa memberikan perhatian, ada orang yang bisa membagi suka dukanya, kenapa tidak gitu. Saya sebagai anak saya juga harusnya nggak egois itu. Kecuali saya standby terus, dampingin, nemenin gitu kan. Enggak ya, jadi aman ya. Oke, terima kasih. Aman ya. Berarti orang tua tuh punya usaha atau punya usaha yang rumah makan gitu kan? iya yang Catering gitu. iya catering. Dari kalau kakak yang tidak usah itu, Iya. bukan lagi ya. Oke. Berarti kan tadi Mas Danang bilang bahwa gara-gara kalau ibu saya sendiri terus nanti biaya gimana segala macam, masih punya keinginan untuk perguruan tinggi atau kirain masih punya nggak sekarang? Punya keinginan. Rencananya planningnya kan sekarang udah kelas 11 nih. Rencana planningnya pengen kemana? dengan Ambilnya jalur apa atau bidang apa? Atau kedinasan atau agama atau gimana? ini Jasa touring. lebih itu kayak yang mengandung apa sih iya pendidikan Tentang pendidikan. Mau jadi guru sana jadi bukan pendidikan kayak ya TNI gitu. Oh, maksudnya lebih ke dinas ya? Nah, Dinasnya. itu. Oke, mau ke TNI. Tapi di sana lebih ini loh, lebih kencang, lebih istilahnya strength ya. Tapi ya imbang kok dengan apa yang diperoleh nantinya kalau misalnya. Oke, jadi pengennya ke TNI, pengennya ke sana. Kan udah dari waktu masuk awal mondokan juga Pengen ke sana. Sama-sama masih terjaga ya. Berarti olahraganya aman dong, terjaga ya. Oke. Tidurnya masih sering malam? gitu. Tidak. Yo. Oh, oke. Jadi ingat itu jamnya. Lama banget. Guys. Oke. Jadi keinginannya masih ini ya, masih sama. Gimana cara jaga motivasi itu? Apakah itu keinginan orang tua juga? tidak kan Tidak, kita langsung. Tapi ibu tahu tahu kalau yang ke sana. Ibu mendukung. mendukung banget Mendukung banget. apalagi kakak mendukung Kalau pas waktu lagi pengen nggak sekolah itu, ingat nggak tentang cita-cita itu? Ini masalahnya sekarang itu ya, sekarang ini minggu-minggu ini Mas Mbak Ella, itu seminggu tuh ada jatah. 2 hari nggak masuk, 1 hari masuk, 1 hari nggak masuk. Ada, iya Mas ya, bener ya? 1 hari masuk, 1 hari nggak masuk. kayaknya sih enggak benar Oh salah, salah itu ya. Tapi seminggu ini nggak full kan? Maksudnya? oh minggu ini Enggak. oh iya Nggak full. Karena sudah ujian ya. ya enggak juga Nah juga ya. Oke. Maksud saya ketika sampai punya cita-cita, ya alangkah lebih baiknya cita-cita itu digantungkan, dan ketika mau neko-neko mau nakal ya ingat lagi sama cita-cita. Dan ya orientasinya adalah bunda sih, ibu. Mumpung ibu masih sehat, mumpung ibu masih hidup, mumpung ibu masih dikasih kesempatan, tugas kamu ya gimana caranya menemani, mendampingi. Karena tadi kata bunda Utari bahwa maut itu tidak misteri sekali, kita nggak tahu, jangan sampai kita nyesel. Oke, bunda, karena bunda ini single parent ya, gimana caranya bunda untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan di sekolah dengan keluarga?
pekerjaan, insya Allah sekolah, saya kan guru ya, saya guru TK, jadi mungkin tidak terlalu banyak ini ya, maksudnya tugas di sekolah gitu ya. Ada kalanya memang saya bawa pulang, tapi insya Allah anak-anak mengerti, gitu. Anak-anak mengerti, ya saya harus bekerja, saya harus dengan tugas-tugas guru yang mungkin membuat laporan-laporan yang seperti itu kadang tidak terselesaikan di sekolah, harus di rumah. Anak-anak membantu saya kalau misalnya saya membuat sesuatu hasil karya gitu butuh mengunting atau apa, anak-anak ikut bantu, karena membantu mengeditkan video, kadang kalau ada kegiatan saya video kan, tapi saya terbatas, jadi saya ke anak-anak. Insya Allah mereka paham dan mereka tidak ada masalah gitu. Di luar mengajar, saya kan mengajar juga, mengajar anak-anak TK itu, jadi insya Allah ya mereka paham. Sejauh ini aman ya, mereka tidak ada masalah, karena kalau saya di rumah ya kebetulannya saya tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi kalaupun saya pergi pasti saya minta ditemenin yang kecil gitu. Jadi saya pasti kalau pergi ya sesuatu memang penting harus keluar, kalau tidak memang saya tidak suka keluar rumah gitu. Jadi saya jarang sekali. Terus kemudian selain mengajar saya juga merajut, saya punya usaha merajut, jadi dari benang bisa di dompet, tas, nah itu saya mengerjakan di sana ya, insya Allah tidak memakan waktu yang harus membuatkan anak-anak gitu. Jadi kalau malah tadi lebih sering di rumahnya tadi. Iya, saya banyak di rumah. Jadi kalau di rumah anak-anak tahu kalau saya pulang langsung tidur gitu ya. Tahu, paham. Karena mereka tahu, apalagi yang kecil. Jadi pada capek ya. Tahu murid saya seperti apa gitu. Ya, kadang membantu. Jadi pada saat saya sakit, kadang saya yang buatkan buah, saya yang buatkan teh hangat. Jadi Kalau di rumah Bunda mencoba ini nggak membagi tanggung jawab ke anak-anak nih, maksudnya kan sekarang ada ya Bunda ya, ada orang tua yang sekarang membangun motivasi anak sekolah itu berat sekali. Saat ini yang saya lihat nih, sehingga mereka tuh sampai mengatakan begini, wis sampean iku tinggal sekolah tok aja, wis sampean nggak usah ngerewangi opo-opo, nggak tak bebani opo-opo di rumah. Wis, pokoknya sampai nggak sekolah, masak, mangan, umbah-umbah dan segala macam wis urusan orang tua sampai tinggal sekolah toh. Sepakat nggak Bunda? Kalau keadaan itu terjadi? Kalau saya tidak, karena sekolah memang kewajiban mereka. Betul. Tapi mereka punya tanggung jawab, karena mereka nantinya akan mandiri, mereka akan besar, mereka harus mengenal bagaimana pekerjaan di rumah, mereka harus bisa cuci piring sendiri, mereka harus tahu tanggung jawabnya sendiri. Kalau makan ya dibersihkan, kalau rumahnya kotor. Memang dulu sewaktu ada ayahnya memang dibuat tiket, jadi jadwal itu ditempel. Jadi misalnya hari Senin siapa yang cuci piring, siapa yang menyapu, siapa yang menjemur, jadi seperti itu. Nah, sementara ayahnya tidak ada kan kendor seperti itu. Nah, sekarang saya mulai mau ini kan kembalikan lagi ya semangat. Kalau sekolah ya memang mungkin saya bilang kalau sekolah tinggal sekolah ini memang ini, tapi mereka juga tetap harus punya keterampilan, mereka harus bisa mandiri, karena tidak selalu saya akan menemani mereka gitu. Mereka harus bisa, bahkan mungkin ini dengan anugerah itu biasanya mereka kalau ada sesuatu di dapur mereka buat makanan sendiri, kadang mereka juga seperti itu. Jadi ya saya biarkan mereka sudah besar, saya bilang mereka sudah besar, saya bilang sama mereka kalian tidak bisa menggantungkan mama, karena apa ya biasa itu tadi kan tidak tahu ya, saya tidak mau kalau anak-anak itu hanya menggantungkan pada saya tidak mau. Mereka sudah harus apa ya, mereka sudah waktunya mandiri pelan-pelan, kan pekerjaan itu juga tidak menyusahkan mereka, tidak memberatkan mereka harus bisa sendiri. Siap, terima kasih. Jadi kalau Mas Danang di rumah punya tanggung jawab apa? Di bagian apa nih sama bundanya? Atau jangan-jangan nyuci sama bundanya, trika sama bundanya, masak sama bunda, sampai tinggal sekolah aja? Yang mana Mas Bunda? Mas Danang yang mana? Dikasih tanggung jawab nggak sama orang tua? Dikasih tapi tidak ditekankan. Ya. Jadi kesadaran ya. Ya betul. Setelah mendengar cerita ini, kira-kira masih mau bertahan dengan menunggu sadar atau gimana? Tidak ya. Tidak. Oke. Jadi kasih tanggung jawab apa sama ibunya dulu? Lebih seringnya sih membersihkan tempat tidur. Tidur sendiri? Enggak, kan saya masih bareng gitu sama ibu. Tidur sama ibu. Ya. Oke. Jadi sendiri. Nah, itu masih belum rutin bersihnya. Belum. Ya, saya kalau waktu lagi libur sekolah. Kalau
Selain beresin kamar tidur, apa Kemudian dipasang. yang masalah kerjaan? Yang lainnya cuci apa? Nyapu-nyapu gitu. Selebihnya itu ini ya kembali lagi kesadarannya. Tapi ya balik lagi saya sudah mengingat kalian. Oke. Setelah ini, Bunda, tolong nanti lapor ya, kasih tahu saya, Danang di rumah tuh berubah apa enggak? Kalau Mbak Ila, dikasih tahu jawab sama mamanya di rumah? Enggak. Enggak, kalian jawab. Sesadar-sadarnya ya, sesadarnya, oke. Karena kalau di rumah saya mungkin juga ini ya, apa termasuk setrika baju seragam. Jadi saya minta anak-anak setrika baju seragamnya sendiri, termasuk dengan kelengkapan semuanya. Jadi pada saat berangkat, kalau saya jam berangkat, saya kan berangkat ya Pak. Jadi kalau mereka mungkin masih mencari kaos kakinya, dasi tidak ada, ya saya tidak mau tahu, gitu. Karena saya tidak mau memanjakan mereka. Saya marikan, ya itu urusan. Nah, sudah diingatkan, saya bilang sudah diingatkan, malam itu disiapkan, disetrika sendiri, di ini kan gini. Coba kalau bajunya nggak disetrika nanti lihat ke sekolah, malu tidak kalau bajunya aku saya pikir ya sudah saya biarkan, kalau memang tidak setuju ya saya tidak akan membantu untuk itu, mereka sudah besar. oke, Mbak Ila dan Mas Danang sejak hari ini sudah mulai diatur, ditata ya, karena orang tua kita tuh nggak akan selamanya nemani. Jangan sampai ketika orang tua sudah nggak ada, atau ketika orang tua lagi keluar kota atau apa, anak-anaknya dulu tuh berantakan gitu. Dan itu menjadi salah satu penilaian dari orang lain loh Alhamdulillah. Oh, orang tuanya nggak ngajarin. Itu yang kasih itu orang tua gitu. Padahal kesalahannya itu ada di kalian. Tapi kadang dilemparkannya ke orang tua. Ada yang orang tua gagal, orang tua yang tidak sukses dan segala macam. Jadi makanya saya bilang bahwa apakah orang tua itu membagi tugas ke anak-anaknya di rumah atau tidak? Kalau iya, itu sebenarnya bekal mempersiapkan anak-anak ini untuk nantinya, mohon maaf, kalau yang perempuan itu akan menjadi menantu di rumah orang. Kalau dia tidak dilatih, diawali bagaimana prepare, nyimpan barang dan segala macam, itu sampean sebagai perempuan harus siap dikomentari sama mertua. Bukan mertuanya cerewet, tapi mertua itu yang ngelihat, dan dia kadang, mohon maaf ya, mengatakan sampean nggak dididik ambil ibu eta, itu kadang akan muncul seperti tadi, kan kasihan sih. Ibu kita harus berurusan dengan orang lain hanya karena perkara kita. Jadi ya moga-moga sejak momen hari ibu ini adalah momen yang pas untuk bisa mendewasakan dua anak-anak saya ini. Bagaimana menjadi bagian penting di rumah, karena berhasil tidaknya seorang ibu ya harus didukung oleh anak-anaknya. Ibunya mau punya perintah tapi tidak dilakukan oleh anaknya atau anaknya tidak menyadari, ya susah. Saya sering ngomong gini, Bunda sepakatnya. Ada beberapa anak-anak kita itu kadang ketika di sekolah tuh semangat, bantu gurunya, tapi ketika di rumah tuh males. Atau kadang kata ibunya, kok anak saya di rumah udah tidur aja Ustaz, ya kenapa? Kira-kira apa Bunda yang menjadi penyebab anak-anak itu kadang antara di rumah dengan sekolah itu berbeda? Ya, kadang juga anugerah sendiri ya, kadang sempat beberapa kali seperti itu, tapi kadang mungkin saya juga kadang berusaha menyadari, mengindikan anak saya mungkin capek di sekolah, mungkin banyak tugas, mungkin banyak ini. Ya saya biarkan dia istirahat, saya biarkan dia tidur, saya biarkan dia ini sendiri. Nanti kalau sudah menjelang malam, saya akan coba ini lagi. Nak, mau minta tolong dibantu. Tadi kan sudah minta tolong dari sore belum dikerjakan, katanya capek, kan sudah tidur. Tapi sekarang kan sudah nggak capek, mau minta tolong ini, karena seperti itu ya kadang. Iya, aku capek, aku pusing. Ya sekarang kan sudah enggak dikerjain. Kan itu seperti itu ya, namanya anak ya. Bermacam-macam rasa Kadang ya. kalau dia sedang pagi ya tanpa ini ya ini, karena kalau lagi enggak ini ya wis saya minta apapun juga enggak nih. Siap. Oke. Mbak Ila, kan masa juga udah habis kata-kata nih kayaknya nih. Mbak Ila tuh menikmati. Kayaknya nanti lain waktu kita harus memperin Mbak Ila nih. Oke. Nah, kita cari momen apa, nanti dia kita tarik ke tengah-tengah. Kalau saya sudah. Ya makanya kita nanti kita janjian aja. Sebenarnya hari ini tuh saya tadinya mau mengundang orang tuanya Mbak Ila, sudah saya telepon. Ternyata orang tuanya Mbak Ila nggak bisa datang karena Bukannya Mas Danang, Ustaz. Kok bisa? Oh. itu kan tugasnya saya Oh, ya. Panzer itu kan ada tukang paket. Itu pakai sama Pak ini Bapak Slamet sebentar belum, makanya saya manggil itu kok ada foto kakak saya. Ada lihat. Bro, ini kira saya lihat temen waktu naruh gini kan.
Oh, paling urusan net. Jadi saya tadi nelpon orang tuanya Ayla, ternyata orang tuanya nggak bisa kesini, ibu bundanya nggak bisa. Tadi saya pengen datang ibunya kesini sih biar bisa ngasih energi positif buat Mbak Ayla. Cuman tadi katanya adiknya Mbak Aylanya sakit ya, tadi enak badannya, makanya ya saya nggak maksa, sudah apa-apa wis. Nanti lain waktu aja. Nanti kita cari nenek Ayla, kita jadikan di tengah gitu ya. Oke. Kasar. Nggak terima soalnya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir untuk kalian bertiga. Kalian bertiga ya. Iya, saya jadi narasumber juga ini. Iya, kan kasih pendapat. Siap. Momentum apa yang paling berkesan yang dirasakan bersama dengan ibu yang ingin dijaga terus kalau memang ibu itu masih ada ya. Kalau ibu itu masih ada berarti buat Mas Danang sama Mbak Ayla. Kalau sama Bunda Utari, momentum apa yang dirindukan dengan ibu dan itu akan saya turunkan ke anak-anak saya spesial untuk hari ibu ini. Gimana Mas Danang, momentum apa yang berkesan selama sampai saat ini dengan ibu yang benar-benar menurut kamu tuh nggak tergantikan deh dan akan saya jaga terus. Kalau suatu saat saya jadi orang tua, nanti saya akan meneruskan momentum-momentum ini gitu. Suasana seperti ini ada nggak Mas Danang? Ya itu cuma satu itu. Ibu seneng kamu itu gak usah ngapa-ngapain, nah cukup satu sekolah atau itu. Nah itu saya berpikir sangat terkenang. Sampai sekarang juga. Jadi nasihat itu jadi nih, oke, nasihat itu sekolah. Jadi ketika sekolah itu wis, aku pengen cuman bunga ngomong tua aku tak mau ya, bahasanya tadi. Ya, tapi juga enggak cuma ya Ibu tak bukan ya, ya, bukan. karena ada anak yang lain, ada yang kelas 12 itu loh. Enggak. Oh enggak, udah ya. Kan juga mengajar kita. Oh, ini sudah juga termasuk. Kalau Mbak Ira, momentum apa yang berkesan selama berada bersama dengan ibu dan momentum itu pengen dijaga terus sampai suatu saat nanti Mbak Ira jadi seorang ibu. Momentum banyak sih. Yang paling berkesan. Paling berkesan salah satunya itu kalau masak kalau saya juga masa sedih gitu juga larinya ke ibu gitu. Jadi momentum untuk terbuka dengan ibu ya, mau cerita apapun, mau itu senang, mau itu sedih gitu ya. Dan itu yang nggak bisa tergantikan dan suatu saat kalau Mbak Ayla jadi seorang ibu, hubungan itu akan dijaga dengan anak-anaknya. Jadi banyak. Cuma ibu itu selalu makin saya minta ngaji. Ayo ngaji le, diterus nole. Ya. Sudah berapa juz sekarang Mbak Ayla? Ya, sudah berapa juz? Saya 9 Ustaz, tapi alhamdulillahnya yang masih tersuka murojaahnya sekarang jalan 5 juz. Alhamdulillah, moga-moga terjaga ngajinya. Mas Danang sudah sempat ambil tafid belum? Alhamdulillah saya sudah memiliki juz Al-Bukhari. Itu juz yang berbeda Danang. Waduh Ustaz, dari sini Oh ya, sama-sama. Nanti di belakang layar ya. Bunda Utari, pertanyaan terakhir tadi saya, momentum apa yang menurut Bunda berkesan ketika bersama dengan ibu dan momentum itu ingin terjaga bahkan ketika Bunda dengan anak-anak? Kalau dengan ibu mungkin yang masih sampai hari ini masih ini ya, saya ini bukan orang yang bisa bercerita, jadi saya lebih banyak diam. Jadi pada sama ibu pun saya bukan orang yang bisa banyak cerita, banyak share atau apa. Saya lebih memilih untuk diam daripada saya bercerita ke orang lain termasuk ibu saya. Tapi yang namanya ibu itu pasti punya feeling. Betul. Ibu itu merasa, jadi pada saat saya diam, ibu sering peluk saya, peluk terus kemudian tanya gitu, kenapa, ada apa, sambil dielus. Dan itu kadang air mata itu nangis gitu tanpa bisa. Saya tidak mau cerita karena nggak apa-apa gitu, cuman geleng aja kepalanya. Itu membuat saya tuh masih ini ya sampai sekarang. Jadi namanya ibu tuh, namanya pelukannya ibu itu benar-benar tulus gitu, dan itu yang mau saya ingat anak-anak bahwa sebisa mungkin saya dekat dengan mereka gitu. Sebisa mungkin mereka bisa curhat pada saya, jangan sampai mereka curhat ke tempat yang salah gitu. Lebih baik mereka curhat apapun ke saya, meskipun mungkin dengan
nada yang jengkel atau apapun itu lebih baik diungkapkan ke saya itu daripada ke lain tempat. Mungkin apa ya, ingin selalu, kadang ada gitu perasaan setelah namanya ibu ya, kadang capek kerja segala macam, namanya jengkel sama anak ada. Tapi setelah kadang saya merasa sampai di sekolah gitu, saya melihat banyak anak, kadang ada perasaan gelo namanya ibu itu. Saya tadi sudah kalau gede ini sama saya, nanti kalau saya pulang saya pingin peluk anak-anak, saya pingin ya mungkin yang kepingin saya pingin banyak waktu lagi dengan anak-anak. Tapi saya merasa ayahnya tidak ada, mereka hanya punya saya, jadi saya cuma kepingin saya lebih banyak waktu dengan anak-anak, itu saja. Oke Bunda, terima kasih. Mas Danang, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Saya berhasil membuat Anda menjadi penjawab yang baik ya. Mbak Ella, oke, jadi hari ini banyak pesan ya di momentum episode Hari Guru ini ya. Jadi pelukan orang tua itu bisa meruntuhkan semua ego dan segala macam. Jadi saya juga kadang gitu Bunda, kalau lagi konseling dengan anak-anak, cuma bukan perempuan ya, dengan laki-laki sama laki, kalau ada anak laki-laki, saya duduk, saya elus ininya, terus tes. Berarti ini sudah berhasil. Bukan berhasil artinya, ya itu yang dibutuhkan oleh anak-anak, didengarkan, kemudian diperhatikan, kemudian diketahui apa sih keinginannya gimana. Karena bisa jadi mereka tuh nggak butuh solusi, butuh dengerin aja. Itu yang kadang kita lihat. Jadi semoga momentum Hari Guru ini bisa menjadi Hari Guru, astagfirullah, Hari Ibu ya. Momentum Hari Ibu ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita sebagai anak untuk selalu mendahulukan apa yang menjadi keinginan orang tua kita, berniat untuk membahagiakan mereka, dan membahagiakan itu ternyata caranya banyak sekali. Salah satunya tadi kalau Mas Danang ngobrol face to face sekolah itu tuh buat ibunya Mas Danang udah seneng gitu loh. Kemudian tadi ada banyak hal tadi ya, pokoknya kayaknya kalau pengen lebih jeli, pengen lebih komplit ya dengarkan nanti tayang edisi ini ya, edisi spesial Hari Ibu ini tadi ya. Mungkin itu Mbak Ayla ya, kayak kita ucapkan terima kasih sama Bunda sudah meluangkan waktunya berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan juga ucapkan terima kasih. Ada rencana gitu. Iya, rencana ya, semoga kita bisa bertemu lagi dalam hal-hal kebaikan, dan moga-moga di episode-episode selanjutnya kita bisa mengundang narasumber hebat lain yang memang nggak harus jauh-jauh dari sana, ada sekitar kita yang memang kuncinya kita mau nggak sih mendengar dan mau membuka diri untuk menerima hal-hal baru seperti itu. Mbak Ella silakan bisa langsung di closing untuk acara hari ini. Oke, terima kasih untuk narasumber yang telah hadir hari ini, dan tetap stay tune, ikutin terus podcast kita di Pahlawan. Iya, channel. Oke, dari kapan kita semuanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kalaunan Channel bersama Agus Bos. Kata-katanya Mas Agus, fisik bisa dicari, materi bisa dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to